Baiklah, acara kami segera mulai. Pertama-tama kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, dan salam sehat tentunya. Yang kami hormati Bapak atau Ibu yang mewakili dari Dinas Koperasi dan UMKM, baik itu Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli. Yang kami hormati pula dari Dekopinda, Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli, Bapak Ibu enumerator data Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, serta petugas penyuluh koperasi lapangan Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli, serta tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu Gerakan Koperasi Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli. Jadi pertama-tama kami mengaturkan puji syukur kepada Maha Esa Yang Widawasa karena kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual, namun kami harapkan tidak mengurangi arti dari pertemuan ini. Jadi kita dalam kondisi COVID-19 ini memang mengharuskan kita untuk lebih banyak terhubung secara virtual. Sebelumnya kami permaklumkan bahwa Bapak Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali, karena beliau ada penugasan untuk mendampingi Bapak Gubernur rapat di Jaya Sabe, jadi beliau tidak bisa hadir langsung di tengah-tengah kita. Namun beliau menugaskan kami. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Iketut Meniarte selaku Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Jadi kami kebetulan di bidang kelembagaan koperasi menangani masalah data koperasi. Jadi oleh karena itu kami informasikan bahwa pada kesempatan ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya kita akan melakukan semacam bimbingan teknis, yaitu tata cara untuk penginputan data pada aplikasi atau website yang sudah dibangun atas kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Jadi pada kesempatan ini adalah kita secara maraton melakukan bintek agar gerakan koperasi semakin bisa untuk melakukan input data pada online data koperasi ini. Jadi tujuannya adalah online data koperasi ini adalah untuk koperasi itu bisa secara mandiri untuk melakukan input data. Jadi input data, sedangkan untuk di dinas tentunya akan memiliki kondisi koperasi yang valid. Jadi data kondisi di dalam perumusan kebijakan perkoperasian. Kami ulangi, tujuan ini akan dapat tercapai apabila Bapak Ibu dapat jadi Bapak Ibu gerakan koperasi secara aktif untuk melakukan input data secara mandiri tentunya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, dukungan dari gerakan koperasi tentu sangat diharapkan. Nah, apabila ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data, Dinas Koperasi, baik itu Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, dan Provinsi Bali terbuka untuk memberikan pendampingan ataupun konsultasi di dalam proses penginputan data. Jadi di Dinas Koperasi itu ada petugas penyuluh koperasi lapangan, ada juga petugas enumerator data,
ada juga bidang yang menangani data. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Ibu juga secara proaktif melakukan konsultasi apabila ada kendala-kendala yang ditemui dalam proses penginputan data. Jadi jangan didiamkan. Nah, apabila nanti sistem ini sudah sempurna, tentunya sistem ini akan menjadi basic atau dasar di dalam perumusan kebijakan perkoperasian, termasuk di dalamnya nanti di dalam program bantuan untuk koperasi, tentunya kita akan mengambil data di online data koperasi ini. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu secara tekun nanti mengikuti BINTEK ini dan juga mengikuti petunjuk-petunjuk yang kita sampaikan di dalam BINTEK ini. Jadi Bapak Ibu mungkin seperti yang kami sampaikan tadi, mohon juga untuk langsung menyiapkan komputer atau laptop atau HP yang terkoneksi dengan internet. Jadi dicoba dulu untuk login dan lain sebagainya. Selanjutnya, mungkin ada beberapa koperasi yang mengalami masalah terhadap login. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin memang koperasinya belum memiliki akun pada online data koperasi atau ODK ini. Nah, ketika belum mempunyai akun, maka tugas dari Dinas Koperasi dan UMKM pembinanya untuk membuatkan akunnya. Jadi, dinas yang akan membuatkan akunnya. Yang kedua, ketika tidak bisa login disebabkan oleh mungkin koperasi sudah pernah login, sudah pernah mengganti password, lalu lupa, sehingga tidak bisa login. Nah, untuk kasus kedua ini, juga Bapak Ibu silakan untuk menghubungi Dinas Koperasi dan UMKM pembinanya. Jadi akan diresetkan passwordnya, diulang, dibuatkan password atau dikembalikan passwordnya sehingga Bapak Ibu akan bisa untuk login kembali. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah di dalam proses pendataan ini adalah komunikasi yang baik antara koperasi dengan dinas pembinanya. Baik itu Kota Denpasar maupun Kabupaten Bangli. Jadi kami harapkan agar sistematis, maka Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan pembinanya masing-masing. Namun demikian, apabila masih ada kendala mungkin yang tidak bisa terpecahkan oleh dinas pembinanya, bisa menghubungi kami di provinsi tentunya. Karena memang seperti yang kami sampaikan tadi, sistem ini dibuat oleh Provinsi Bali. Nah, selanjutnya, untuk data yang diisikan tersebut, tentunya karena ini adalah sifatnya adalah hanya pendataan, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, data yang Bapak Ibu inputkan itu dijamin kerahasiaannya. Dan juga tidak dipakai acuan untuk menentukan pajak. Karena untuk pajak sudah ada instansi yang menangani, jadi data ini tidak digunakan untuk sebagai acuan di dalam penentuan pajak untuk koperasi. Jadi inilah murni pendataan. Yang selanjutnya, aplikasi ini adalah bersifat untuk se-Bali. Jadi aplikasi ini sifatnya lokal di Bali, namun kami sudah selaraskan dengan online data sistem yang ada di Kementerian Koperasi. Jadi ini sifatnya adalah melengkapi. Dan selanjutnya mungkin yang banyak pertanyaan ketika Bapak Ibu mengurus sertifikat nomor induk koperasi. Jadi sistem ini tidak berkaitan dengan sertifikat nomor induk koperasi. Jadi dalam pengurusan nomor induk koperasi itu tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui POM yang diberikan oleh Dinas Pembina, selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian. Sedangkan NIK di sini yang dijadikan username adalah sifatnya hanya berupa kode. Jadi kami username itu sifatnya harus unik, tidak boleh sama dengan yang lain, maka kami gunakan adalah nomor induk koperasinya sebagai username. Namun demikian,
koperasi baru yang belum memiliki nomor NIK, maka kami buatkan username-nya itu menggunakan nama koperasinya 3 kata itu tanpa spasi, dan kami buatkan dulu di ODK ini. Jadi nanti akan berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan NIK apabila itu koperasi lama yang sudah punya nomor induk koperasi. Tapi kalau koperasi baru, kami buatkan username-nya dengan menggunakan nama koperasi, 3 kata itu juga unik, sehingga tentunya Bapak Ibu kalau tidak bisa login, memang harus berkonsultasi dengan dinas pembinanya agar bisa dicekkan ini username-nya berupa NIK atau berupa nama koperasi. Tapi sebagai gambaran garis besar, untuk koperasi yang sudah berdiri sebelum bulan Februari 2021 sudah pasti menggunakan nomor induk koperasi. Namun koperasi yang berdirinya setelah Februari 2021 itu menggunakan username-nya berupa nama koperasi. Jadi seperti itu. Oke, baiklah, untuk lebih teknis lagi, kami akan menayangkan kembali video tutorial untuk tata cara penginputan data ODK. Jadi tutorial ini sudah kami share, kami bagikan juga ke berbagai grup koperasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum sempat menonton sampai tuntas video ini, silahkan ditonton sampai tuntas, dan kalau bisa langsung dipraktekkan. Setelah itu baru nanti kita berdiskusi untuk memasukkan menginput data ODK ini. Jadi seperti itu. Oke. Jadi mohon izin kami akan tayangkan video tutorial dari ODK ini. Silakan disimak dengan baik. Setelah itu kita akan berdiskusi untuk proses input data ODK ini. Om Swastiastu. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dari bidang kelembagaan koperasi akan menyajikan tutorial tata cara penginputan data pada online data koperasi Provinsi Bali yang dibangun atas kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dengan Dinas Kominfos Provinsi Bali. Jadi aplikasi ini akan digunakan oleh seluruh koperasi di Bali untuk melakukan input data secara berkala. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami akan sampaikan tata cara di dalam penginputan data. Pertama-tama kita harus melakukan login pada aplikasi ODK, yaitu koperasi.baliprop.go.id seperti ini. Jadi kita login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh pembina masing-masing, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, jadi seperti ini contohnya setelah kita login, kami contohkan Koperasi Wonosaludo, maka ketika kita login maka akan terlihat menu seperti ini, karena ini sudah diisi oleh KSP Wonosaludo. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perubahan informasi dasar. Jadi di sini kita klik tombol ubah data dasar. Setelah itu kita lengkapi satu persatu isian yang harus dilengkapi sampai dengan koordinat kantor koperasi kita. Jadi kalau kita menginput di lokasi koperasi kita, berarti itu diklik langsung sudah tertera koordinat koperasi kita. Setelah itu, setelah semua terisi, kita klik simpan perubahan. Selanjutnya, pengurus koperasi nanti kita akan edit pada ini berikutnya. Sedangkan untuk klasifikasi juga sudah kita edit sebelumnya. Untuk password, kalau kita akan mengubah password, maka kita harus mengklik
password ini. Setelah itu kita ketikkan password baru dan juga repassword. Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya untuk menginput detail data koperasi, maka kita akan melakukan dengan mengklik menu pada tombol kiri, yaitu mulai dari data koperasi. Jadi klik data koperasi. Nah, ketika tampilannya seperti ini, mungkin masih ada menu di sebelah kanan yang belum tertera. Jadi kita bisa memperkecil layar ini agar semua menu tertera dengan cara melakukan kontrol minus atau kontrol ditekan lama dan tanda min atau kurang, sehingga semuanya akan terlihat. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Ini adalah data anggota yang sudah diisi. Tapi bagi kita yang belum mengisi data anggota, maka kita harus mengklik menu tambah data anggota. Nah, di menu tambah data anggota, maka akan disajikan form seperti ini. Tinggal kita isi satu persatu, dilengkapi. Diutamakan adalah yang ada tanda bintang itu wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak akan bisa disimpan. Tapi saran kami adalah isi semuanya. Kalau misalnya tidak punya email, diisi aja dulu email sembarang. Setelah itu baru diklik di tanda simpan. Sehingga akan menjadi seperti ini datanya. Nah, di sini misalnya sudah diinputkan, apabila status anggota itu telah aktif, maka kita klikkan anggotanya di tombol aktifkan. Seperti ini. Ya, jadi kita klik aktifkan sehingga nanti dia akan bertambah di data dashboard. Nah, itu untuk data anggota. Selanjutnya kita ke data pengurus. Data pengurus di sini adalah kita klik juga tambah masa jabatan. Jadi judul masa jabatan maksudnya adalah periodenya. Misalnya kita ketik pengurus periode 21 sampai 25 seperti itu. Kita ketik seperti itu. Tanggal mulainya kita ketik juga tanggal 1 Januari 2021 misalnya 2021 sampai dengan 1 Januari 2025 seperti itu. Jadi setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita akan membuat daftar pengurus. Siapa saja anggota yang menjadi pengurus, kita klik di sini daftar pengurus. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan tambah pengurus. Jadi tinggal kita mengeset siapa saja yang menjadi pengurus di koperasi kita. Jadi ini kita klik set sebagai pengurus, maka dia akan masuk ke sini. Seperti itu. Kalau ada yang perlu ditambah lagi, bisa kita set juga sebagai pengurus. Misalnya ini. Nah, di set sebagai pengurus. Kalau nanti berhenti, maka kita akan set sebagai berhenti. Tinggal diklik tombol berhentinya. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi set sebagai berhenti, misalnya tanggal berapa berhentinya, itu tinggal diisi. Misalnya berhentinya 17 Maret 2021, itu misalnya karena meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi bisa di set berhenti, maka dia akan menjadi set berhenti. Nah, apabila kita salah, maka bisa kita lakukan tombol hapus ini, tinggal dihapus saja. Misalnya klik hapus, maka dia otomatis akan hilang. Selanjutnya data pengawas juga seperti itu. Jadi sama seperti pengurus tadi, nama masa jabatan, diisi, judul jabatan, sampai kapan, dan dipilih dari anggota yang ada. Data pengelola itu kita lakukan dengan tambah data pengelola. Nah, data pengelola ini adalah karyawan, manajer, dan karyawan. Jadi kita isi jabatannya apa, manajer atau karyawan, NIK-nya berapa, jadi diisi sesuai dengan form isian, sampai dengan desa kelurahan, setelah itu lakukan simpan. Jadi seperti itu. Jadi tanggal mulai kerja juga kita harus isikan kapan, jadi setelah itu disimpan, sehingga data pengelola akan menjadi seperti ini. Nah, apabila yang bersangkutan berhenti, bisa dilakukan klik set berhenti. Kalau kita salah menginput, bisa kita menggunakan tombol hapus. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah tampilannya nanti untuk data pengelola. Selanjutnya untuk badan hukum.
Jadi badan hukum bisa untuk koperasi pertama dan perubahan bisa juga untuk badan hukumnya. Jadi tinggal kita klik tambah badan hukum, nomor badan hukumnya berapa, tanggalnya berapa, misalnya nomornya kita sebarang, tanggal badan hukumnya kapan, misalnya 1/1/2020. Lalu pertama, nanti untuk file uploadnya bisa kita buat cari di file yang sudah kita simpan, terus kita simpan seperti itu. Maka dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita mau ubah bisa diklik ubah, atau kalau kita salah misalnya mengetik bisa diklik tombol hapus seperti ini. Hapus, ya. Jadi tinggal oke, sehingga dia akan terhapus. Selanjutnya sertifikat NIK. Sertifikat NIK kita juga klik menu sertifikat NIK, nama sertifikat. Di sini juga nomor sertifikatnya berapa, misalnya kita sebarang, tanggal berapa, tahun berapa, selanjutnya berakhirnya kapan, itu juga kita ketik. Pilih file yang akan di-upload. Misalnya seperti ini. Setelah itu disimpan. Maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalaupun kita salah, kita bisa klik tombol hapus. Seperti itu, NIK. Selanjutnya data unit usaha. Jadi kita lakukan klik tambah unit, sektor usahanya apa, ini sesuai dengan KBLI, tanggal mulainya kapan, kita ketik, isi juga keterangan unit itu seperti apa detailnya. Setelah itu simpan, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Di sini juga ada data izin. Jadi tambah perizinan yang kita punya. Jadi di izin usaha keuangan yang kita punya, nama izinnya apa, siapa penerbitnya, nomor izinnya berapa, kita tanggal terbitnya, waktu mulai berlakunya kapan, tanggal lahirnya kapan, kita upload surat izin tersebut. Terus klik simpan seperti itu. Selanjutnya untuk kemitraan atau kerjasama antar koperasi dengan lembaga lain bisa menggunakan tambah mitra atau MOU. Jadi di sini ketik judul kerjasamanya apa, tanggal mulai, tanggal berakhir, detailnya seperti apa. Di sini upload juga perjanjian kerjasamanya, terus nama yang diajak kerjasama, misalnya pihak bank atau pihak perusahaan apa, alamat IBAN, nomor telepon, saya itu klik simpan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk laporan bulanan juga kita wajib mengupload. Nah, di sini untuk laporan bulanan kita tambah laporan bulanan. Setelah itu pilih tahun pelaporan bulanan. Jadi 2021 gitu misalnya. Setelah itu ada bulan apa, kita pilih. Misalnya bulan Maret, diklik. Terus jumlah anggota laki-lakinya berapa, jumlah anggota perempuan berapa, setelah itu jumlah manajer laki-lakinya berapa, jumlah manajer perempuannya berapa, jumlah karyawan laki-laki berapa, dan jumlah karyawan perempuannya berapa, itu diisi setiap bulan. Nah, untuk laporan keuangan, bagi koperasi yang memang menyajikan laporan setiap bulan secara valid, itu bisa langsung diisikan di sini. Jadi SAU tahun bulan perjalanannya berapa, terus modal sendirinya berapa, modal luarnya berapa, asetnya berapa, volume usahanya berapa, dan juga keterangannya, kondisi operasinya seperti apa. Nah, untuk volume usaha, aset, modal sendiri, modal luar, itu menggunakan acuan sesuai dengan rumus yang sudah kami bagikan kepada gerakan koperasi sebelumnya. Jadi itu dipakai acuan, tinggal dipetik dari laporan bulanan tersebut, diketikkan di sini. Nah, bagi koperasi yang tidak membuat laporan bulanan secara berkala atau laporan bulanannya belum valid, maka Bapak Ibu khusus untuk laporan keuangan dapat menggunakan laporan keuangan pada akhir tahun lalu atau yang laporan yang disajikan pada tahun buku tahun lalu. Jadi kalau misalnya di tahun 2021 maka menggunakan laporan tahun buku tahun 2020 tahun bukunya. Itu tinggal dipetik
di sana, di setiap bulan Bapak Ibu untuk laporan keuangannya input seperti itu. Sedangkan untuk jumlah anggota, jumlah manajer, jumlah karyawan itu diketikkan sesuai dengan kondisi terkini koperasinya. Karena kami yakin pasti akan berubah setiap bulan jumlah baik itu anggota maupun karyawan, manajer dan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi seperti itu. Setelah itu kita simpan sehingga laporan keuangan akan laporan bulanan akan menjadi seperti ini. Di sini juga disediakan kirim atau ajukan ini, maka setelah diklik kirim atau ajukan ini maka akan laporan ini akan sampai kepada dinas pembinanya. Jadi kalau di bidang provinsi akan sampai ke dinas koperasi provinsi. Nah di dinas nanti akan memvalidasi laporan ini, dicek terlebih dahulu, setelah itu baru di-accept oleh dinas. Kalau kita salah maka bisa menggunakan menu hapus. Selanjutnya adalah menu laporan RAT. Jadi di laporan RAT ini kita tambah data RAT. Di sini disediakan menu tahun laporan. Nah, menu tahun laporan di sini adalah menu tahun buku. Jadi bukan menu tahun saat melaporkan. Di sini diisi dengan tahun buku. Jadi kalau misalnya kita melaporkan sekarang berarti kita melaporkan tahun laporannya adalah tahun 2020. Karena tahun buku yang terakhir adalah tahun 2020. Selanjutnya untuk pelaksanaan RAT kita isikan sesuai dengan kapan melaksanakan RAT. Misalnya dilaksanakan tanggal 20 Maret 2020. Jadi tinggal diisi 20 Maret 2020. Kami ulangi, tinggal isi 20 Maret 2021. Jadi RAT tahun buku 2020 diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2021. Selanjutnya untuk file pendukung tinggal dipilih laporan RAT-nya, karena laporan RAT yang tebal cukup di-upload berupa neraca dan rugi laba saja. Setelah itu SAU-nya diketik berapa, modal sendirinya berapa, modal luarnya berapa, volume usahanya berapa, asetnya berapa, dan total. Jadi total di sini maksudnya total aktifanya berapa atau total pasifanya berapa. Sehingga antara aset dan total ini jumlahnya adalah sama. Setelah itu tinggal disimpan. Untuk modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan aset itu tetap mengacu pada surat tertib data kami, dan di sana juga sudah disampaikan rumus-rumusnya. Selanjutnya untuk pelatihan dan diklat. Jadi diklat di sini kita bisa klik tambah data pelatihan. Jadi di sini nama pelatihannya apa, tanggal mulainya kapan, tanggal akhirnya kapan, penyelenggaranya siapa, sehingga akan menjadi datanya seperti ini. Nah setelah itu untuk peserta, misalnya diklat Kabak Dana, kita klik di sini adalah untuk peserta, untuk memasukkan anggota, karyawan atau manajer yang menjadi peserta. Jadi tinggal di sini diklik pesertanya, terus diklik tambah peserta pelatihan. Jadi tinggal dipilih siapa yang menjadi peserta. Misalnya pengurus, siapa dipilih di antara pengurus siapa namanya yang menjadi peserta. Setelah itu tinggal diklik, terus disimpan, misalnya. Sehingga di sini akan terlihat jabatan, nama peserta, jabatan, dan sebagainya. Nah, apabila kita salah mengetik, tentunya bisa diklik di tombol hapus. Nah, sehingga data peserta pelatihan menjadi seperti ini. Kalau kita ingin melihat peserta keseluruhan, bisa dilihat di sini. Ataupun kita misalnya ingin mengubah, bisa juga melakukan menu ubah kalau misalnya salah kita melakukan penginputan. Selanjutnya untuk perolehan bantuan. Jadi di sini kita bisa menambahkan bantuan-bantuan yang sudah diperoleh oleh instansi, baik itu dari pemerintah maupun instansi lain. Jadi dengan cara mengklik tombol tambah bantuan, titik judul bantuan, memberi bantuannya siapa, jenis bantuannya apa, apakah jasa, apakah modal atau barang. Setelah itu upload dokumen bantuannya, tanggal pemberiannya kapan, nilai bantuannya berapa. Setelah itu klik simpan, sehingga perolehan bantuan menjadi seperti ini. Jadi
Jadi kalau misalnya kita salah, tinggal diklik menu hapus. Selanjutnya permasalahan koperasi. Di sini bisa kita ketikkan data detail permasalahan koperasi. Jadi misalnya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi adalah kredit macet, misalnya. Bisa kita ketik di sini. Mulainya kapan, titik, tanggal selesainya kapan, bisa keterangan misalnya dampak COVID-19. Tanggal mulainya 1/2000. Misalnya mulainya April, lalu selesainya 1 Maret 2021, itu misalnya. Terus kita simpan. Atau juga di keterangan bisa lebih detail lagi, kalau salah data, cara mengatasinya seperti apa. Jadi karena sudah selesai, tentunya bisa dituliskan cara mengatasi permasalahannya. Jadi di sini disediakan juga menu ubah dan menu hapus. Apabila kita salah, bisa diubah ataupun dihapus. Seperti itu. Jadi bisa dihapus kalau memang kita salah dalam jadi untuk menu yang sudah tersedia di menu data koperasi itu, sedangkan untuk panduan penggunaan ini masih proses penyempurnaan. Diharapkan nanti apabila sudah sempurna itu akan juga disediakan di menu panduan penggunaan. Demikian juga untuk menu ekspor data itu masih dalam proses pembuatan. Maksudnya nanti ketika sudah sempurna maka Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rekap dari laporan yang Bapak Ibu sudah buat di sini. Jadi seperti itu. Jadi demikian secara singkat dapat kami sampaikan tutorial dalam penginputan data koperasi pada online data koperasi Provinsi Bali. Kami harapkan gerakan koperasi di Bali semuanya dapat segera melakukan input data karena ini penting untuk sebagai dasar pengambilan kebijakan perkoperasian di Bali. Jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Apabila masih ada kendala dalam penginputan, maka Bapak Ibu bisa menghubungi Dinas Koperasi pembinanya, baik itu kabupaten maupun provinsi. Selain itu juga ada petugas penyuluh koperasi lapangan yang juga bisa membantu para petugas nomor atau data ataupun Dekopinwil dan Dekopinda setempat juga dapat membantu di dalam penginputan data ini. Jadi surat-surat yang berkaitan dengan ODK ini sudah kami sampaikan juga ke berbagai grup koperasi yang ada di Bali. Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada koperasi-koperasi yang sudah bisa melaksanakan input data. Jadi harapan kami ini segera bisa terinput semua sehingga kita akan lebih mudah di dalam melakukan perumusan kebijakan yang tepat sasaran terhadap koperasi di Bali. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, apabila nanti ada hal yang ada koperasi yang belum bisa login juga menghubungi Dinas Koperasi dan pembinanya dan yang kami sebutkan. Jadi demikian kami akhiri dengan baik, demikianlah Bapak Ibu sudah sama-sama kita saksikan tadi bagaimana tutorial di dalam proses penginputan data pada online data koperasi Provinsi Bali. Jadi penekanan kami di sini mungkin masalah secara umum yang ditanyakan oleh gerakan koperasi ketika nanti menginput data adalah data anggota. Jadi kami tegaskan sekali lagi, untuk data anggota yang diinput secara detail, by name, by address, baik itu nomor HP dan lain sebagainya, itu adalah data anggota yang menjadi pengurus, pengawas, penasehat, manajer, dan karyawan. Itu saja yang wajib diinput secara detail di data anggota. Karena nanti ketika kita mengisi data pengurus, pengawas,
manajer dan karyawan, itu bisa data tersebut bisa tinggal diklik saja atau dipanggil lah istilahnya datanya. Sedangkan untuk data jumlah anggota, jadi jumlah anggota yang mungkin ada koperasi sampai ribuan anggotanya, itu tidak perlu menginput secara detail anggotanya. Namun demikian, bagi koperasi yang mau menginput secara detail, kami persilahkan, tapi itu tidak wajib. Data jumlah anggota koperasi itu agar diinput pada laporan bulanan. Jadi pada laporan bulanan ada kolom data jumlah anggota. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, itu cukup diinput setiap bulan pada laporan bulanan. Dan selanjutnya kami perlu tegaskan sekali lagi, di dalam penginputan laporan bulanan itu adalah berupa laporan data anggota, data manajer, data karyawan, dan data pengurus. Itu silakan diinput rutin setiap bulan. Dan seperti yang kita saksikan tadi, untuk data laporan keuangan, sebenarnya kami harapkan juga Bapak Ibu koperasi membuat secara sebulan, per bulan. Harapannya adalah koperasi dapat kita pantau perkembangannya setiap bulan. Namun demikian, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan proses pembuatan laporan keuangan setiap bulan secara valid, jadi belum diyakini kevalidan laporan bulanannya, kami berikan toleransi agar Bapak Ibu setiap bulan untuk laporan keuangan cukup menginput laporan tahun buku tahun lalu. Jadi misalnya sekarang tahun 2021, Bapak Ibu petik dari laporan keuangan tahun buku 2020 yang sudah dilaksanakan RAT sehingga sudah diterima pertanggungjawabannya oleh anggota. Jadi seperti itu. Sehingga setiap bulan nanti Bapak Ibu menginput data laporan bulanannya itu adalah data laporan RAT tahun lalu. Sedangkan untuk jumlah anggota, jumlah karyawan, jumlah pengurus, jumlah manajer, tentunya koperasi setiap bulan sudah pasti mengetahui perkembangan jumlahnya. Jadi itu diinput secara kondisi real. Jadi tidak mungkin suatu koperasi tidak tahu jumlah karyawannya bulan ini. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan seperti itulah nanti untuk penginputan datanya. Karena kami masih sering mendapat telepon atau WA dari gerakan koperasi yang mungkin pada saat acara Zoom meeting seperti ini tidak kurang memperhatikan secara seksama di dalam proses penginputan data. Sehingga begitu ingin menginput daftar anggota, begitu dilihat kolomnya detail itu, langsung pikirannya sangat merepotkan. Anggaplah koperasi misalnya anggotanya udah 1.000 lebih, pasti langsung bayangannya lah bebannya luar biasa. Jadi tidak perlu diinput seluruhnya. Tapi seperti yang dicontoh tadi, koperasi itu anggotanya mungkin ada 200-an, mereka mampu untuk menginput juga kami persilahkan. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan dulu kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, dan dilanjutkan dengan Bangli nanti untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ODK ini, serta mungkin ada informasi lain yang perlu disampaikan kepada gerakan koperasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli. Jadi mungkin kepada Dinas Koperasi Kota Denpasar, kami berikan kesempatan terlebih dahulu. Tadi sudah ada Pak Ngurah dari Kota Denpasar. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk gerakan koperasi di binaan Kota Denpasar. Oke, silakan Pak Ngurah dari Kota Denpasar atau yang mewakili Dinas Koperasi Kota Denpasar dibuka dulu mute-nya sehingga nanti bisa suaranya didengar. Oke, Dinas Koperasi Kota Denpasar, silakan, kami persilakan untuk menyampaikan hal yang ingin disampaikan kepada gerakan koperasi. Oke, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu. Suaranya kecil Pak Ngurah, coba mungkin dibesarkan volumenya. Om Swastiastu.
Eh, terima kasih atas Suaranya waktunya, masih Pak. belum terdengar ya. Coba di Sudah bisa didengar, Pak. Selamat pagi. Halo. Pagi. Bisa ya didengar ya? Bisa, Pak, bisa. Selamat Pak, Bisa, Pak. bagus Pak suaranya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami langsung saja ya. Untuk di masalah ODK ini saya apresiasi sekali yang diterapkan oleh Provinsi Bali. Untuk itu saya harapkan untuk gerakan koperasi di Kota Denpasar untuk menginput datanya segera ke aplikasi ini. Paling ini yang yang ada kendala mungkin di jaringan, mungkin ya ada yang beberapa koperasi yang tidak bisa join dalam hal ini. Gimana balik Pak Lurah? Untuk selanjutnya di provinsi diharapkan begini Pak Kabid, kita kasih waktu deadline kapan aplikasi ini biar bisa berjalan. Maksudnya memang aplikasi ini karena baru juga dalam hal penyempurnaan, tapi diharapkan dari Denpasar, dari dinas utamanya untuk memberikan deadline untuk koperasi dan sanksi-sanksi apa kalau misalnya dia tidak menginput ke data ini, sebab kedepannya mau tidak mau kita harus memiliki data seperti ini karena kita sudah sistem digital koperasi. Begitu yang diharapkan untuk gerakan koperasi Kota Denpasar. Tolong aplikasi ini ditindaklanjuti. Untuk sementara demikian dulu Pak Kabid. Terima kasih atas waktunya. Oke, semua nih Pak Ngurah, partner kami di Kota Denpasar. Jadi untuk deadline, jadi mungkin kemarin juga Tabanan juga demikian. Jadi mungkin untuk penginputan data dasar koperasi, kami harapkan bagi koperasi yang sudah mempunyai akun, itu tanggal 31 Maret sudah diinput data dasarnya. Sehingga nanti kita bisa sisir koperasi-koperasi mana yang belum menginput datanya. Jadi kita harapkan nanti yang belum kita dampingi. Nah, konsekuensinya nanti apabila tidak menginput data di ODK ini, ketika nanti ada program-program yang berkaitan dengan koperasi, anggaplah contohnya seperti PBSU di tahun 2020 kemarin, jadi tentunya kami akan prioritaskan pada koperasi yang sudah menginput data pada online data koperasi. Jadi seperti itu mungkin konsekuensinya salah satunya. Demikian juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perkoperasian yang ada di Bali. Ya, mungkin itu dulu. Selanjutnya nanti kita secara intens akan melakukan pendampingan. Kalaupun nanti di Kota Denpasar perlu lagi untuk melaksanakan Zoom meeting seperti ini, tolong diinfo kepada kami. Kami akan siap untuk memfasilitasi link Zoom-nya mungkin kami mintakan di Dinas Kominfo Provinsi Bali, jadi kami bisa bantu itu. Tapi untuk misalnya pertemuan secara offline yang memerlukan konsumsi, itu kami tidak bisa sediakan. Tapi kalau misalnya Kota Denpasar menyelenggarakan pertemuan secara offline, mengundang kita di Dinas Koperasi Provinsi, kami dengan senang hati akan bisa hadir. Dan juga kami dari seksi data juga akan melakukan roadshow atau langsung ke Dinas Kabupaten Kota untuk secara langsung menanyakan ataupun memotret kondisi di lapangan untuk ODK ini. Jadi mungkin itu Pak Ngurah, terima kasih Niki masukannya dan juga arahannya kepada gerakan koperasi. Selanjutnya dari Dinas Kabupaten Bangli, kami persilahkan untuk menyampaikan sesuatu. Dari Bangli ada Pak Pandey tadi, silakan. Kami persilahkan.
Ya, silakan langsung dibuka mic-nya untuk menyampaikan arahan kepada gerakan koperasi. Oke, dari Bang Li, kami persilakan. Om Swastiastu. Agak kecil suaranya Pak Pandey ya? Om Swastiastu. Oh, coba. Om Swastiastu, nggih. Nggih, sudah bisa didengar, Pak? Nggih, sudah Pak, tapi agak kecil sih. Nggih, silakan. Tadi waktu pertama sebelum mulai itu bagus suaranya, Pak. Mungkin jaringannya ya agak terganggu ya. Ini sudah pakai laptop ini. Oh, gitu, nggih. Sekarang udah bisa dengar, Pak? Udah bisa dengar, Pak? Nggih. Udah, Pak. Silakan. Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Nggih. Swastiastu kembali. Yang pertama, kami perkenalkan diri, nama Iwayan Pandit Wasawan, dari Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Kabupaten Bangli. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena provinsi sudah menjembati data online koperasi ini. Semoga dengan data online koperasi ini ke depan koperasi-koperasi yang ada utamanya di Bangli sudah bisa mulai mengikuti karena tidak tertutup kemungkinan ke depan koperasi akan mengarah kepada digitalisasi sesuai dengan aturan yang ada. Namun kendala-kendala yang terjadi di Bangli diantaranya adalah data yang sudah kami mintakan kepada koperasi dari 195 koperasi yang aktif itu baru sampai saat ini mengirimkan data 80 sehingga 80 koperasi yang memiliki username. Yang lainnya mungkin ada kategori yang memang agak tidak peduli karena dianggap tidak penting. Semoga dengan adanya Zoom meeting ini, semoga juga didengarkan atau diinformasikan nanti lebih lanjut, karena di grup juga sudah kami informasikan, tapi ada juga yang tidak merespon. Karena apa? Karena ada anggapan-anggapan bahwa di koperasi itu seolah kita tidak menginput data mereka setiap bulan. Padahal kita setiap bulan mengirim data ke provinsi dan ke pusat. Bahkan ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan. Sehingga dalam kategori koperasinya ini termasuk koperasi yang ada yang sudah mencapai tidak aktif kembali. Dengan adanya data ODK ini, semoga ada sanksi yang dipertegas. Karena kalau memang tidak ada sanksi, koperasi itu seolah ini saya sudah berbadan hukum, ini mau saya saja gitu. Jadi tidak tahu bahwa kewajiban apa yang mereka lakukan sebagai gerakan koperasi. Karena ada aturan mekanisme perundang-undangan yang mengatur sehingga harus diikuti, sehingga harus menjalankan aspek kepatuhan sebagai gerakan koperasi. Namun dalam hal ini semoga setelah adanya Zoom hari ini Bapak memberikan waktu deadline sampai 31 Maret ini, kami juga akan himbau gerakan koperasi yang sudah bergabung, semoga bisa mengikuti dan kendala-kendala yang ada juga mungkin tadi ada di yang lihat di choose file-nya, semoga juga bisa diatasi dan tetap akan mohon kami arahan kepada provinsi sehingga koperasi yang ada sekarang mau mengikuti arahan-arahan dari dinas maupun provinsi, bahkan pusat. Kemudian yang lain kami sampaikan di Bangli, RAT sampai saat ini sudah mencapai 104 koperasi. Jadi dari yang aktif 195 itu sampai bulan Maret ini sudah 104 koperasi melaksanakan RAT. Cuma satu lagi yang NIK baru memiliki NIK 126 koperasi. Sedangkan pengajuan baru sampai bulan Maret ini ada 12
koperasi. Nah, semoga nanti apa yang Bapak sampaikan, sertifikat NIK-nya bisa terbit segera, atau karena kami dengar juga itu bisa dititipkan lewat jasa online, sehingga koperasi-koperasi yang sudah memiliki sertifikat semua mendapatkan sertifikatnya. Karena mengingat masa waktu hanya 2 tahun. Kemudian yang agak di luar sedikit Pak, mungkin lewat meeting ini, karena ada Denpasar dan Bangli, pedoman RAT Pak. Karena pada saat kita ini sekarang, koperasi itu masih banyak perbedaan-perbedaan yang dibuat, satu karena memang memiliki sistem yang sudah sebelumnya ada, namun pedoman RAT secara aturan khusus oleh Permen yang mana diikuti. Kami mohon petunjuk sekalian biar nanti terkait dengan data. Jadi perlakuannya sudah sama berdasarkan yang pernah kami temukan data, karena itu dicabut. Lalu Permen 13 2015 tidak menampilkan contoh yang pasti di situ. Dan di situ harus membaca, kemudian harus menerjemahkan sendiri. Tentu koperasi ini tidak semuanya memahami secara detail seperti itu. Nah, terbukti dari 104 koperasi yang sudah kami baca laporannya, masih banyak perbedaan, bahkan penempatan akun-akunnya masih ada perbedaan-perbedaan. Namun untuk lebih lanjut, semoga pertama sudah dibuatkan data UDK untuk Provinsi Bali. Yang kedua nanti pedoman RAT mengacu pada peraturan pemerintah, peraturan koperasi, jadi Permenkop, ada kesamaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami mau pada koperasi, gerakan koperasi yang ada di Bali, semoga mengikuti acara ini dengan baik, dan jika ada kendala-kendala yang memang dihadapi, mohon disampaikan ke dinas, karena kami sudah didampingi oleh BPKL, nomor data dan kelembagaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Kabir. Terima kasih. Semoga data UDK ini bermanfaat kalian sebagai evaluasi ke depan untuk persiapan data elektronik koperasi. Terima kasih, Om Santi. Om Santi. Oke, semua niki dari Dinas Kota Denpasar dan Bangli sudah menyampaikan kepada gerakan koperasi. Jadi mungkin kami berikan sedikit tanggapan untuk ODK. Memang kita sedang berproses, sedang proses penyempurnaan, dan terima kasih kami gerakan koperasi sudah antusias untuk mengikuti, dan kami harapkan proses penginputan data ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya untuk tadi yang disampaikan untuk ketentuan RAT, rapat anggota dewan koperasi, tentunya kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena secara undang-undang RAT itu dimungkinkan secara daring atau dalam jaringan, dan juga luring atau luar jaringan. Oke. Nanti untuk teknisnya mungkin kami dengan dinas akan berkoordinasi lebih lebih teknis, sehingga nanti keluarannya kepada gerakan koperasi bisa sama persepsinya, gitu. Jadi tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan di lapangan nanti. Oke, jadi mungkin itu, terima kasih dari Kota Denpasar dan Bangli. Jadi mohon maaf Pak Kabid, saya ada silakan Pak Lurah. Sedikit. Silakan. Dalam aplikasi penerapan ODK niki kan ada kendala sedikit ya. Bagaimana cara kita memantau niki koperasi yang telah menginput ke aplikasi ODK ini, perkembangan koperasi yang menginput aplikasi ODK ini setiap harinya, biar kita dari dinas tahu memantaunya gitu Pak Kabid. Oh nggih. Nggih, sesuai Pak Lurah. Ya, terus yang kedua niki kategori itu yang lengkap nih dalam penginputannya nih apa profil koperasinya aja yang diisi terlebih dahulu atau lengkap semuanya Pak Kabid? Nggih. Nah, itu juga mohon penjelasannya. Terima kasih. Nggih, kalau untuk input data, jadi kalau yang sampai 31 Maret ini kita toleransi sampai profilnya dulu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa sampai lengkap. Tapi nanti setelah 31 Maret
tolong dilengkapi dengan laporan, termasuk laporan bulanannya. Gitu. Tapi kalau bisa sih dari awal langsung sekali login langsung lengkap di input, kan tidak berat nih ke. Kalau koperasinya input satu kan, satu koperasi input satu kan tidak berat sih sebenarnya. Yang penting mau diambil, gitu. Nah, jadi kalau bisa selengkap-lengkapnya. Nah, untuk admin, untuk pemantauan ini masih kita masih proses penyempurnaan, Pak Lurah. Kedepannya memang kita akan dibuat sistemnya seperti itu. Jadi dinas sebagai pembina akan bisa memantau setiap hari perkembangan data dari koperasi itu. Cuman memang mohon maklum rekan kami di Dinas Kominfos selain mengerjakan online data koperasi juga dibebani mengerjakan aplikasi lain di OPD lain, gitu. Jadi kami informasikan juga bahwa ini sistem dibuat oleh Dinas Kominfos Provinsi Bali tanpa menggunakan rekanan, jadi tidak menggunakan pihak ketiga. Jadi murni dibuat oleh Dinas Kominfos dengan memanfaatkan tenaga IT yang dimiliki oleh Dinas Kominfos, sehingga untuk keberlanjutan datanya ini sangat sangat terjamin untuk keberlanjutan program ini. Karena berbeda kalau kita misalnya menggunakan rekanan, tentunya setelah putus kontrak selesai sistemnya. Nah, ini tidak. Jadi ini secara kontinu. Nah, untuk pemantauannya mohon bersabar dulu dari dinas. Nanti kami tetap berkoordinasi dengan teman di Dinas Kominfos yang juga hadir pada kesempatan ini. Jadi kami lupa tadi menyebutkan tim SPBE Dinas Kominfo Provinsi Bali juga hadir. Mungkin ada Pak Wiyarto atau Pak Dikayana, mungkin bisa dibantu sedikit menjelaskan secara teknisnya, Pak, dari Dinas Kominfo terkait dengan pertanyaan dari Pak Ngurah dari Kota Denpasar. Oke, silakan dari rekan dari Dinas Kominfos Provinsi Bali. Oke, selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi, Pak Nikayana, silakan Pak Nikan. Ya, untuk mungkin dari sisi pembina mengecek perkembangan koperasi setiap hari ini mungkin bisa menggunakan di menu login sebagai admin di menu data koperasi. Nah, di sana ada pilihan filter koperasi yang lengkap atau tidak lengkap sesuai dengan kabupaten binaannya masing-masing. Jika untuk yang memantau perkembangan jumlah koperasi yang lengkap dan tidak lengkapnya. Nah, untuk mengetahui perkembangan koperasi yang sudah menginputkan laporan bulanan yang mana saja, itu ada di menu data laporan. Untuk melihat detailnya bisa di filter salah satu koperasi, nanti akan terlihat bulan apa saja yang sudah diinputkan oleh satu koperasi tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita untuk memantau koperasi mana saja yang sudah melakukan RAT. Bapak bisa login sebagai admin tersebut. Pak Nikan, mungkin bisa langsung gini ya, ditayangkan ya. Ini sudah saya buat jadi co-host. Bisa langsung share screen ya. Yang izin share screen, Pak. Oke, silakan Pak Nikan. Yang jenis admin atau pembina koperasi. Jadi ya Pak bisa menggunakan menu data koperasi ini. Nah, di sini ya Pak bisa melihat pilih kabupaten yang mana. Misalnya Kabupaten Bangli. Bentuk koperasinya. Nah, di sini Bapak ini yang login nanti apakah sebagai pembina provinsi atau pembina kabupaten. Jika pembina provinsi, pilih primer provinsi dan sekunder provinsi.
Di sini Bapak bisa memilih juga data dasarnya yang sudah lengkap atau tidak lengkap atau semuanya. Misalnya pilih yang lengkap, klik cari. Jadi belum semuanya. Jadi yang sebagai acuan kami itu adalah nomor badan hukumnya dan nama ketua yang sudah diinputkan terlebih dahulu. Nah, untuk melihat perkembangan koperasi yang sudah menginputkan laporan bulanan, bisa di menu laporan bulanan. Di sini bisa melihat atau mengecek koperasi apakah sudah menginputkan laporan bulanan sesuai dengan kabupaten dan jenis binaannya, bentuk koperasinya. Bisa difilter sesuai dengan login Bapak di admin. Selanjutnya, bagaimana cara kita memantau koperasi yang sudah melakukan RAT? Bisa memilih di menu RAT koperasi. Di sini juga bisa difilter berdasarkan kabupaten dan bentuk koperasi. Jadi Pak tahu tahun RAT-nya tahun yang mana. Bisa difilter, nanti ketemu koperasi-koperasi yang sudah melakukan RAT. Demikian Pak, mungkin ada yang kurang jelas. Oke, semua Pak Nikan. Jadi mungkin nanti kita teknis untuk dinas, kita carikan waktu untuk internetnya. Jadi mungkin untuk hari ini kita fokus dulu ke teman-teman di gerakan koperasi. Iya, Oke, nanti untuk pembinaannya kita koordinasi lagi, lebih teknis lagi nanti, sehingga kita juga bisa memantau. Jadi bisa menginformasikan koperasi mana yang belum melengkapi data. Oke, semua Niki, Pak dari Bangli dan Kota Denpasar. Selanjutnya kami langsung kepada Bapak Ibu gerakan koperasi yang sudah hadir, yang ingin menyampaikan pendapat secara langsung. Kami persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya ataupun pertanyaan dengan cara langsung membuka mikrofonnya masing-masing yang ingin bertanya. Selanjutnya ajukan pertanyaannya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin masih ada kendala. Sambil kami pantau juga ini di kolom chat, mungkin ada beberapa pertanyaan. Oke, silakan yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan. Dari Bina Hatra Jaya Asis, ini dari mana nih, koperasi apa nih? Silakan Pak. Yang sudah terbuka mikrofonnya silakan. Nih, atau dari PKL Membah Sari Sudana, nih silakan. Swastiastu Pak. Swastiastu, nih. Dari koperasi apa ini Pak? Koperasi apa? Koperasi Pak, pedagang kaki lima Membah Sari. Oke, PKL itu pedagang kaki lima, gitu nggih. Nggih, silakan Pak, langsung disampaikan. Nggih. Nggih, semua Pak Kabid. Tiang mau tanya, sebetulnya Tiang sudah coba input, data juga sudah Tiang input, cuman coba tolong dicek apa sudah masuk nih kok Pak. Oke, entar nggih. Niki binaan Kota Denpasar nggih? Nggih Pak, nggih binaan Kota Denpasar Pak. Ya, nanti di Pak Ngurah bersama timnya nanti bisa dicek, dicari di menu data. Kalau Bapak sudah berhasil input, pasti datanya masuk Pak di data kita. Nggih. Nggih, nanti bisa di WA ke Pak Ngurah atau PPKL yang menangani koperasi Bapak. Bilang aja tolong dicek nama koperasinya yang yang benar sama nomor NIK-nya Pak dikasih. Jadi bisa nanti dicek di database sudah masuk atau tidak. Nggih. Ada lagi Pak? Sama Niko lagi satu Pak Kabid. Nggih. Kami kan sudah input untuk nama anggota.
Cuman di apa namanya di profil itu jumlah anggota masih kelihatan 0 ya Pak Kabid. Oh, Ketan. Ini memang proses update. Jadi yang tampil di dashboard nih, kalau di profil itu adalah data jumlah anggota laporan bulan terakhir. Kalau Bapak belum menginput di laporan bulanan, maka jumlah anggotanya tidak akan tampil di sana. Atau 0 dia. Jadi tolong diinput di data laporan bulanan. Jumlah anggotanya tolong diinput sehingga kelihatan jumlahnya. Sudah input di laporan bulanan, Pak? Ya nanti coba saya cek. Sebetulnya sudah sih saya coba input, apa salah input atau gimana. Coba nanti yang cek ulang. Bulan apa sudah input? Februari sudah? Di Februari udah, Pak. Oh, nggih. Ini juga masih proses update sistem, Pak. Jadi kemarin yang ditampilkan adalah jumlah anggota yang diinput secara detail kan tidak nyambung dia dengan jumlah anggota seluruhnya. Misalnya pengurus pengawas paling jumlahnya 6 orang atau sampai 10 orang lah. Tapi kalau anggota keseluruhan kan bisa 200 atau 300. Nah, kami minta kemarin teman di Dinas Kominfo untuk menampilkan nanti data jumlah anggota yang di dashboard itu adalah data jumlah anggota laporan bulanan terakhir gitu. Ini coba juga Bapak dicek, kalau sudah input berarti nanti sistemnya kita sempurnakan lagi, Pak. Nggih, semua niki sudah aktif menginput, nggih. Jadi kita harapkan seperti inilah koperasi-koperasi sudah menginput sehingga tahu permasalahan ketentunya, karena sistemnya kami permaklumkan juga memang belum sempurna. Jadi memang perlu masukan dari Bapak Ibu Gerakan Koperasi untuk menyempurnakan sistem ini. Nggih, semua Pak atas pertanyaan dan masukannya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Selamat pagi Pak Kabid. KSP Serbaguna Kedaton, silakan. Hai Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ada beberapa hal yang mungkin kita di Gerakan Koperasi dapatkan informasinya mengenai keberadaan daripada aplikasi. Yang pertama Pak Kabid mengenai ketersediaan fitur ekspor import data. Memang tadi Pak Kabid sudah menyampaikan untuk kelengkapan data anggota, barangkali yang perlu dilengkapi dulu hanya sebatas di pengurus pengawas. Namun karena kebetulan dalam hal ini ada beberapa koperasi yang barangkali jumlah anggotanya sudah sampai ribuan, mungkin untuk penyempurnaan ke depan, apakah tidak bisa ditambahkan fitur ekspor impor untuk data yang sebelumnya sudah dibuat di Excel, kemudian bisa diinput ke aplikasi ini. Itu yang pertama Pak Kabid. Kemudian untuk yang kedua, mengenai data awal yang mesti kita input, apakah data dari tahun 2020 atau dari tahun sebelum-sebelumnya, mungkin ada batasan tahun yang mesti kita sajikan dalam penyajian di fitur aplikasi ODK Provinsi Bali-nya. Nika aja Pak Kabid, terima kasih. Nggih, semua niki masukannya dari Pak Wayan Budiarto nggih. Iya, Pak. Nggih, jadi untuk data anggota memang untuk tahap awal ini kita baru sediakan untuk detail data itu adalah di laporan bulanan kita menginput jumlah, di data detail kita menginput yang jadi pengurus dan pengawas serta karyawan. Untuk impor data itu sebenarnya memungkinkan Pak, cuman memang kita masih pertimbangkan niki karena ada juga dari gerakan koperasi yang merasa keberatan ya data seluruh anggotanya itu masuk ke ODK. Ada kemarin juga pertimbangan seperti itu. Jadi kami coba dulu untuk tahap awal ini bisa terakomodir lah, data jumlahnya kita dapat, data pengurus secara detail juga kita dapat. Tapi kalau nanti ke depan kita dari sisi keamanan mungkin bisa kita pastikan data tersebut sudah sangat aman, tidak menutup kemungkinan kita akan kembangkan sehingga Bapak bisa melakukan proses impor data. Dan dari segi teknis ini sangat memungkinkan untuk hal itu. Namun untuk keseragaman di awal, jadi karena kemampuan koperasi juga berbeda-beda tim IT-nya Pak, jadi kami
secara sederhana dulu. Jadi setelah itu nanti kita bertahap untuk penyempurnaan seperti itu. Jadi kalau seperti usul Bapak itu sangat bagus. Jadi data anggota pun detail kita bisa input di ODK, namun secara impor data tentunya agar kita tidak memasukkannya satu-satu. Sukses semua nih masukkannya. Yang apa namanya? Yang kedua apa tadi Pak? Untuk laporan ya. Untuk laporan itu kami harapkan kalau laporan bulanannya mulai dari tahun ini, bulan Januari tahun ini, tapi untuk laporan RAT-nya itu silakan diinput dari laporan RAT awal, kalau bisa awal berdiri koperasi lebih bagus, atau mungkin kalau yang sudah lama berdirinya 10 tahun terakhir bisa diinput di laporan RAT itu. Jadi tinggal dipilih tahunnya, tahun berapa, tahun bukunya itu tinggal dipilih. Tapi kami harapkan lebih lengkap, lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu juga punya catatan sendiri juga di ODK. Oh, track record koperasi kita ini seperti ini. Jadi ini juga kami harapkan membantu juga gerakan koperasi untuk menyimpan datanya secara digital. Sukses semua Niki atas masukan dan sarannya. Kami lanjutkan ke yang lain. Mohon maaf Niki, mungkin kami tidak bisa sampai lama, mungkin lagi 15 menit, mungkin kami harus akhiri karena ada tugas lain. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan ataupun saran, kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Sambil menunggu, kami juga informasikan bahwa untuk data koperasi secara digital ini ada dari Dinas Koperasi, sedangkan nanti untuk Bapak Ibu gerakan koperasi yang perlu untuk digitalisasi akuntansi koperasi itu dari Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Bali atau Dekopinwil Bali sudah melaksanakan program digitalisasi koperasi secara gratis. Itu dilaksanakan setiap hari Rabu di Dekopinwil Provinsi Bali. Jadi di sana Dekopinwil Bali sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa penyedia layanan digital koperasi untuk pelayanan akuntansi digital. Nanti bisa langsung menghubungi Dekopinwil Provinsi Bali sebagai asosiasi koperasi dari Bapak Ibu di tingkat provinsi. Atau bisa juga melalui Dekopinda Kabupaten Kota. Untuk Kota Denpasar ada Dekopinda Denpasar, untuk Bangli ada Dekopinda Bangli. Namun langsung pun menghubungi Dekopinwil Bali itu bisa. Nanti untuk kontak person dan lain sebagainya mungkin kami akan share ke pembinanya masing-masing untuk diteruskan kepada koperasi yang mungkin memerlukan untuk proses digitalisasi koperasi ini. Jadi sebagai gambaran, di programnya di awal itu dilaksanakan secara gratis, namun mungkin setelah itu ketika maintenance itu mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan kami dari dinas tidak, artinya tidak dalam kapasitas terlibat di dalam hal tersebut, tapi kami mendorong Dekopinwil juga agar berkiprah di dalam digitalisasi koperasi di Bali ini. Jadi itu tambahan informasi yang dapat kami sampaikan sambil menunggu Bapak Ibu yang masih ingin untuk menyampaikan pendapat atau saran. Silakan, tadi ada beberapa yang sudah membuka mikrofonnya, kami persilakan. Ini dari yang membuka mikrofon Bina Hatra Jaya Asis Mahfud. Ini dari mana Niki? Oke, silakan. Yang lain mungkin. Sambil kami cek juga di kolom chat yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi untuk export report sudah kami jelaskan. Oh, ini langsung dari Pak Dekopinwil. Silakan Pak Dekopinwil disampaikan programnya. Terima kasih Pak Kades. Izin waktunya Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Koperasi Kodia dan Bangli, terkhusus teman-teman gerakan dan Dekopinda Bangli juga yang lihat di sini ada, dan pasar juga. Om Swastiastu.
Menyambung informasi tadi, kami di Dekopinwil Provinsi Bali mengingat digital adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan untuk ke depan, sesuatu yang niscaya, maka kita sudah mencoba merancang, jadi melanjutkan dari info yang tadi disampaikan Pak Kabid. Saat ini Dekopin Bali artinya Dekopin seluruh Bali kita akan masuki, sudah sepakat lewat Dekopinwil kemarin mengadakan MOU dengan beberapa penyedia solusi digital, dan kita sudah gerak untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman koperasi dengan sebuah harapan ke depan, dengan kita bersatu menggunakan satu sistem, terutama digitalisasinya, maka Bali akan terlihat betul-betul kuat, khususnya dalam rangka menjaga UKM-UKM yang ada di bawah anggota Gerakan Koperasi untuk e-commerce-nya. Yang kedua, tujuannya juga adalah bagaimana kita tidak terlalu repot-repot dalam rangka menyimpan uang kita jauh-jauh ke bank, meskipun kita harus transfer ke bank lewat rekening koperasi sudah sangat mungkin. Jadi karena itu kita mencoba membuat semacam karya satu ODK yang diprakarsai Dinas Koperasi dengan Kominfos ini adalah dalam rangka pendataan kebersamaan kelembagaan yang kita punya. Kami di Dekopin adalah fokus kepada bisnisnya. Bagaimana kita mencoba mengefisiensikan, mengefektifkan kegiatan kita, bahwa koperasi ini sudah diperhitungkan oleh dunia usaha yang lain, tanpa harus menyempatkan dana di bank pun anggota kita bisa bertransaksi antar bank. Jadi ini yang harus kita siapkan secara bersama-sama. Dengan demikian kemudian kami melakukan beberapa langkah. Diawali dengan teman-teman gerakan koperasi baik di kabupaten, kota maupun provinsi yang sudah siap internetnya, sistemnya, mungkin bisa mengirim tenaga admin yang kita ingin perkenalkan seperti apa barang yang kita mau ajak teman-teman gerakan koperasi pakai. Jadi dengan admin Bapak Ibu sudah kita didik, tahu apa isi barangnya, seperti apa keamanannya, efektivitasnya. Saat itulah Bapak Ibu boleh menanyakan kepada adminnya kemudian, dan kami akan tindak-lanjuti untuk datang ke koperasi Bapak Ibu untuk memastikan ayo kita bergabung pakai. Dalam hal isi barang, artinya sistemnya maupun digitalnya, pemasangannya gratis. Training adminnya pun gratis. Cuma untuk sementara ini karena training admin kita tidak bisa pakai Zoom, kita harus hadirkan Bapak Ibu, admin Ibu untuk ke Dekopinwil. Setiap hari Rabu antara 5 sampai 10 orang, kita tidak bisa berbanyak karena ini betul-betul training yang memang kita harapkan setelah di koperasi Bapak Ibu bisa disampaikan secara detail kepada pengurusnya. Harapan kami kemudian ke depan bahwa ini kita di Bali khususnya sudah minded digital. Jadi kita sudah punya key sebagai Bapak Ibu yang punya simpan pinjam untuk kepada anggotanya, udah bisa menggunakan HP di dalam memungut ini. Jadi terhindar betul dari kecurangan-kecurangan karyawan-karyawan kita yang di lapangan untuk memanipulasi data karena sudah digitalisasi. Nah, ini yang kami harapkan ke depan kepada Bapak Ibu, dan terutama terkhusus nanti kita akan rapatkan dulu di masing-masing teman-teman di Kopinda untuk mengetahui ini. Nanti bisa juga kalau misalnya supaya tidak jauh-jauh di Kopinda masing-masing kita hadirkan, kita training di Kopinda masing-masing juga bisa. Sementara ini agar kita mulai, kita training dulu di Dekopinwil. Nah, itulah Pak Kabid, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, harapan kami ke depan kita tidak alergi dengan computerized, terutama sekarang sudah masuk ke digital, kita harus betul-betul jangan sampai alergi,
dan itu malah sebuah keniscayaan harus kita masuk ke dalamnya. Masalah prosesnya kita lama atau cepat tentu tergantung dari sumber daya Bapak Ibu yang ada di koperasi masing-masing, dan yang paling penting tentang ketersediaan internet. Mungkin kurang lebih itu Pak Kabid, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai info awal. Tentu selanjutnya ini tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun, karena target kami 5 tahun ke depan ini paling tidak 50% dari jumlah koperasi sudah harus digitalisasi. Itu harapan kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Om Santi Om. Om Santi Om. Nggih, terima kasih Pak Nyoman Sarno niki selaku Wakil Ketua Dekopinwil Bali. Jadi terima kasih atas penyampaiannya. Ini tentunya adalah penyampaian awal. Jadi kalau nanti dari Dekopinwil ingin juga melakukan informasi khusus tentang program ini, jadi kami bisa dari dinas bisa fasilitasi dengan mengundang gerakan koperasi se-Bali, dan juga mungkin fasilitas Zoom-nya kita siapkan Pak Man. Jadi silakan nanti diatur kapan misalnya ingin menyampaikan, karena tentunya ini kan baru sedikit yang disampaikan. Tentunya gerakan koperasi di Bali kan ingin juga mengetahui informasi ini secara lebih detail lagi sebelum mereka datang ke Dekopinwil kan. Jadi seperti itu sih ya, gambaran yang kami tangkap. Jadi kita akan carikan waktu khusus dari Pak Man. Kita akan koordinasi, carikan waktu khusus. Kami siap untuk mengundang gerakan koperasi se-Bali di dalam acara Zoom meeting seperti ini. Dan selanjutnya mungkin dari beberapa yang sudah ingin melangkah lebih jauh, silakan nanti teman-teman di Dekopinwil didampingi, dilakukan pendampingan dengan sebaik-baiknya di Dekopinwil. Nah, ini karena waktunya sangat terbatas di sini, jadi mohon Bapak Ibu gerakan koperasi kita fokus di ODK-nya untuk hari ini, karena seperti yang kami sampaikan tadi, mungkin lagi 10 menit kami harus sudah melaksanakan tugas lain. Jadi mohon permaklumannya, apabila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, kami tetap membuka melalui chat WA dan lain sebagainya. Oke, mungkin kami berikan kesempatan lagi 2 atau 3 gerakan koperasi, kami persilakan. Siang, Pak. Oke, ini baru Bapak bisa masuk ya. Silakan dari koperasi ya, apa? Konsumen Binahatra, Pak. Dari Denpasar, Pak. Oh, dari Denpasar. Agak kecilin dikit biar tidak bergema, Pak, suaranya. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan. Ini, Pak. Kami sudah masukkan data-data, Pak, ya. Nah, pas di fitur data anggota itu, pas masuk salah satunya, kita ubah itu, pas masukin foto itu, Pak, kok sepertinya nggak masuk fotonya, Pak. Setelah kita ambil fotonya, sudah kita pasang, kemudian kita close, kemudian kita balik lagi untuk ngeceknya tuh, tidak ada konfirmasi apakah foto sudah masuk atau belum. Hanya ada choose file gitu aja, Pak. Oh gitu. Ukuran fotonya sudah sesuai, Pak? Sudah, Pak, di bawah 1 mega. Kecil kali, Pak. Oke. Itu aja? Ya, itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ini langsung aja dari tim SPBE Kominfo sebagai ahli pengembangnya. Pak Nikan mungkin masih ada. Silakan Pak Nikan, tolong dibantu dijelaskan untuk penguploadan foto di ODK, nggih. Biar nggak lupa nih Pak nih kayaknya. Nggih, silakan Pak Nikan. Nggih, untuk yang upload di foto profile tadi Pak, nggih. Nggih. Foto anggota, Pak. Foto anggota kan ada di anggota itu Pak Nikan. Melengkapi dengan foto. Ada pilihan filenya ada. Maaf, untuk yang file di-upload ke sampun berupa format JPG nggih? Sudah, Pak. Sudah ya. Di bawah 1 mega, Pak. Ya, nanti coba kita cek kembali Pak nggih untuk yang masalah fitur Nika dulu. Oke, secara teknis nanti ya Pak Nikan ya. Nggih. Jadi Pak, ini Pak Mahfud nanti ditunggu ya, masih diupdate oleh gininya. Ya, ini sudah maju sekali sampai foto ya. Terima kasih, ini sudah aktif. Laporan bulanan sudah Pak? Laporan bulanan sudah?
Sudah Pak, sudah. Oh, nih. Tolong nanti dibantu koperasi di sekitarnya ya yang belum bisa menginput ya. Kalau Bapak ada lihat koperasi itu tolong jadi volunteer lah, relawan untuk. Oh ya, siap Pak, siap Pak. Oke, jadi kalau ada koperasi di sekitar Oke, Bapak, siap Pak. tolong mampir ya, minta tolong nih. Walaupun sesama gerakan koperasi kan kita juga harus saling menjaga komunikasi, kerjasama gitu nggih. Ya, siap Pak. Nggih. Sukses semua niki Pak Mahfud. Oke Pak, siap Pak. Oke. Mungkin Bapak Ibu lagi 2 orang, ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Karena kami juga tidak ingin mengganggu waktu kerja Bapak Ibu terlalu lama niki. Nggih, silakan dari KSP Dana Laksmi mau dari Tama. Bangli, Pak. Nggih, silakan. Ya, Pak. Nggih. Ampura niki, Pak, yang kenten niki ndek aplikasi nike mangde ke nanti ke share nggih Pak nggih mangde sidang niki yang saking Bangli nggih. Gimana Pak di share? Untuk aplikasi nike ampun nggih yang wau niki nggih. Oke, nggih. Nanti di grup koperasinya kan selalu di share oleh dinas nih Kak. Oh nike manten tiang Pak nggih sukses semua Pak. Sukses semua nggih. Nggih, terus Pak terus nggih. Silakan yang selanjutnya KSP Bandana nggih. Selamat pagi Pak. Nggih, silakan Pak. Pagi Pak. Pagi. Nggih, silakan. Halo. Pagi. Nggih. Iya. Lanjut Pak. Pak, kebetulan input, saya kan sudah input Pak ya. Nggih. Cuma itu tadi dibilang masalah foto memang diharuskan Pak. Foto kalau foto anggota itu sebenarnya tidak diharuskan Pak, tapi kalau ingin kan disediakan fasilitasnya. Oh gitu, boleh ya. Nggih. Dan saya nginputnya mengenai anggota itu kan munculnya 8 aja, tapi untuk data lengkapnya belum Pak. Jadi sudah muncul kelihatan 8 orang itu ya. Oh, di dashboardnya. Bapak input di laporan bulanan ya jumlahnya saja ya. Di laporan bulanan itu di data anggotanya di input jumlahnya saja. Ya. Kalau yang di data anggota itu anggota yang menjadi pengurus, pengawas, manajer dan karyawan. Sama karyawan itu. Nah, muncul dia seperti itu. Muncul 8 orang itu. 8 orang. Nanti ini masih disempurnakan Pak. Sistemnya masih disempurnakan. Tolong memang muncul seperti itu. Untuk selengkapnya belum saya input. Saya nanti saya siapin data tentang input aja. Dan untuk program saya sudah bagus kelihatan. Tinggal jalanin langsung. Oh, nggih. Terima kasih. Sama juga Pak Yan. Terima kasih banyak ini sudah input. Iya. Tolong nanti kalau Pak Yan ada kemana lewat di koperasi-koperasi mungkin ada ini, tolong dibantu juga ya teman-teman di gerakan koperasi. Siap. Mampir aja Pak, sudah input ODK gitu tanya kalau bisa belum nih. Ini saya sudah input kayak gini loh caranya gitu jadi saling membantu nih kan. Jadi kan untuk kebaikan kita bersama nih. Kalau ini sudah maju berarti sudah begitu pertanyaannya berarti udah kenten. Udah kita udah coba. Ampun Pak Pak Yan Ampun makasih ya. Sukses semua. Mungkin lagi 1 orang saja niki, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kalau masih ada lagi 1 orang, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun yang terkait dengan ODK niki. Kami persilahkan dibuka saja mikrofonnya kalau ingin menyampaikan pertanyaan atau saran. Jadi kami beritahukan juga bagi Bapak Ibu gerakan koperasi yang sudah bisa, tolong secara aktif menginput pada ODK dan juga mungkin bisa membantu koperasi yang lain. Jadi kami harapkan kerelaannya untuk membantu koperasi yang lain di dalam proses penginputan data niki. Karena mungkin di sekitar Bapak Ibu pastinya ada koperasi. Karena di Bali koperasi itu sangat banyak jumlahnya bertebaran, jadi hampir kurang dari 1 kilo pasti ada koperasi yang kita jumpai. Silakan niki dari KSP Astipara Arta, Sanur, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Abid. Ampura niki yang partisipasi dikit. Ini mempersepsikan menyama persepsi ke perumahan kan apa ya, Pak? Yang diinput yang lama niki. Oke. Untuk volume usaha sesuai dengan yang kita share sudah kemarin itu adalah kalau kan kebanyakan niki koperasi simpan pinjam. Niki adalah pinjaman atau piutang yang diberikan ditambah dengan pendapatan
dan ditambah dengan simpanan yang mungkin dianggap sebagai barang persediaan koperasi. Kalau di koperasi sektor real kan barang persediaan masuk dia di volume usaha. Nah, ini mungkin tabungan atau simpanan yang dianggap sebagai persediaan untuk persiapan pencairan kredit nikel atau pencairan pinjaman. Itu saja. Nanti silakan di input setiap bulan nih, dipetik dari neraca yang sudah Bapak buat setiap bulan nih. Terima kasih Pak Kabid. Sama-sama nih. Semua. Mungkin Pak dari Asti para Arta Sanur niki yang terakhir, kami mohon maaf niki tidak bisa karena ada tugas lain juga. Jadi pertemuan ini tidak terbatas di sini saja, tapi tetap bisa kami buka melalui komunikasi jalur lain juga, baik itu telepon, WA, ataupun mungkin yang berkenan datang ke dinas pembinanya dipersilahkan. Jadi karena sudah waktu kami harus meninggalkan acara ini, kami mengucapkan terima kasih atas ketekunan Bapak Ibu di dalam mengikuti acara ini. Mohon maaf mungkin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami dalam acara ini. Jadi kami ucapkan selamat bekerja. Mohon maaf mungkin mengganggu waktu kerja dari Bapak Ibu, tapi hal ini kami lakukan semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Oke, jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke, silakan acara bebas nih. Bolehlah dibuka mikrofonnya nih. Acara bebas. Oke. Halo Pak. Apa namanya laporan itu dikirim boleh nggak setelah tanggal 6? Oh, kita kan harapkan lebih awal lebih baik, tapi ya sesuaikan dengan kemampuan koperasi. Kalau emang tanggal 5 belum selesai, ya mungkin bisa sampai tanggal 10 lah. Tapi jangan lewat tanggal 10 nih. Oke, mohon izin untuk ditutup ruangan Zoom meeting-nya.